Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Sakit Channel. Sekarang kita berbicara tentang bid'ah, karena ini adalah sesuatu yang sering kali dijadikan sebagai sarana atau motif untuk perdebatan kaum muslimin gitu. Banyak di antara orang-orang Islam yang ribut bertengkar gara-gara masalah bid'ah ini. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah inovasi dalam ibadah atau inovasi dalam beragama. Didasarkan pada teks-teks yang kita ketahui secara jelas dan terverifikasi bahwa Nabi Muhammad memang pernah melarang bid'ah, inovasi dalam agama. Setidaknya kita menemukan ada 3 dalil terkait dengan hal ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya, tidak semuanya bid'ah itu haram dan jelek. Ada bid'ah-bid'ah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, maka muncullah istilah ada bid'ah dan ada bid'ah hasanah gitu ya. Nah, siapa pula yang mengatakan ada bid'ah hasanah ini adalah Umar. Jadi Umar adalah orang pertama yang memunculkan istilah bid'ah hasanah, dan karena itu mungkin Umar juga adalah orang yang pertama yang membuat orang-orang Islam sekarang berantem terkait dengan bid'ah gitu ya. Nah, tapi masalahnya bukan hanya itu Baraya. Kalau Baraya misalkan melihat sejarah Umar bin Khattab, itu pemikiran-pemikirannya itu benar-benar out of the box gitu pada zaman itu, sehingga kita bisa mengetahui setidak-tidaknya dia melakukan sekitar 72 sampai 75 perubahan syariah. Jadi bukan hanya modifikasi dalam syariah, dalam ibadah, tetapi juga penanggalan atau pembatalan sementara atau pergantian syariah diganti dengan keputusan-keputusan sendirinya. Misal di dalam Al-Quran itu orang yang berhak menerima zakat itu 8 golongan, sama Umar dipangkas jadi 3. Kok berani-beraninya Umar itu mengubah syariat di dalam Al-Quran? Atau misalkan di dalam Al-Quran itu boleh saja seorang laki-laki menikahi perempuan yang beda agama dengan dirinya. Itu boleh di dalam surat di surat Al-Maidah itu ada, tetapi Umar langsung mengharamkannya gitu. Dan banyak lagi lah, misalkan adzan subuh gitu ya ditambahin as-sholatu khairum minan naum gitu, itu ditambahin sama Umar. Nah, kenapa bisa seperti itu dan kenapa juga para sahabat, sebagian di antara mereka banyak yang setuju. Di episode ini kita akan bahas tentang bagaimana cara Umar berpikir, bagaimana cara Umar beristimbat dan menemukan kaidah-kaidah dalam hukum. Dan kemudian kita akan lanjutkan kaitannya dengan hukum fikih. Jadi ayo kita mulai. Umar dilahirkan pada sekitar tahun 584 Masehi dari sebuah keluarga yang cukup terpandang, dari kabilah yang juga cukup besar. Dan Umar sendiri sebenarnya adalah sosok yang sangat idealis dan sangat keras. Ketika beliau masih di luar agama Islam, itu adalah penentang yang sangat luar biasa. Tetapi ada satu kejadian yang saya pikir secara pribadi itu adalah kejadian yang supranatural. Umar kemudian masuk Islam. Dan sejak masuknya Umar ke dalam Islam, maka dakwah Nabi Muhammad itu mengalami babak baru. Ketika Hamzah dan Umar itu ada di barisan Nabi Muhammad, maka penyiksaan dan penganiayaan terhadap pengikut agama Islam itu turun drastis. Karena sebegitu kuat wibawa dan rasa takut masyarakat terhadap Umar bin Khattab. Dalam hal lain, kita juga mengetahui bahwa kontribusi Umar terhadap peradaban Islam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat signifikan dan sangat besar. Kita bisa saja menyebut bahwa di antara semua Khulafaur Rasyidin, Umar adalah orang yang paling menonjol dalam membangun peradaban Islam, menyebarkannya, dan kemudian menciptakan aturan-aturan legal di dalam ajaran agama Islam yang sampai sekarang masih kita gunakan. Itulah sebabnya juga bahwa banyak sekali sejarawan-sejarawan baik dari barat maupun timur, orang-orang orientalis maupun para ulama yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling berjasa dalam penyebaran agama Islam kedua setelah Nabi Muhammad secara pribadi. Tetapi 10 tahun sepanjang masa pemerintahannya setelah Nabi Muhammad wafat, Umar itu memang sering melakukan hal-hal yang bertentangan dalam tanda kutip dengan syariat Islam. Pertama, dia membatalkan atau menangguhkan atau mengubah atau menciptakan syariah-syariah baru. Kita misalkan ambil contohnya waktu awal-awal Umar mendapat gelar sebagai khalifah atau ketika dia menjabat sebagai Amirul Mukminin. Pada waktu itu ada 2 orang yang datang kepada Umar bin Khattab. Yang pertama itu adalah Uyainiyah dan yang kedua itu adalah Arko. 2 orang Akro ya. Nah, 2 orang itu datang sebagai mu'alaf. Pak Umar, maaf ya, kami di sini itu mu'alaf. Oh ya, syukur-syukur atau kalau gitu mah. Ya enggak, masalahnya kan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mu'alaf itu salah satu di antara 8 golongan orang yang menerima zakat. Dan kebetulan ketika kami menjadi mu'alaf kan di zaman Abu Bakar, itu Abu Bakar itu udah ngasih kwitansi ke kami itu dapat sebidang tanah gitu. Jadi sekarang kami mau ambil.
Umar nanya, kwitansinya di mana? Ini Pak, ini. Nih ada buktinya, tanda tangan Abu Bakar. Sama Umar dirobek-robek. Dirobek-robek dan kemudian mengatakan bahwa mulai dari sekarang orang-orang yang menerima zakat itu hanya 3 golongan, bukan 8 golongan. Jadi kalian pergi saja dari sini. Loh kok gitu? Iya gitu, aturannya dirubah. Loh kok gitu? Iya, sana pergi. Kalau misalkan kalian menjadi mu'alaf hanya gara-gara dapat tanah, ya sebaiknya nggak usah jadi mu'alaf aja, ngapain juga, sana pergi. Ya, sebenarnya ada beberapa argumentasi yang tidak dijelaskan oleh Umar pada waktu itu, tapi pada prinsipnya adalah kenapa Umar sampai mengubah syariat itu adalah karena kondisi zamannya yang berbeda. Jadi ceritanya begini Baraya, Al-Quran itu turun terkait dengan kondisi zaman pada waktu itu. Pada kondisi zaman pada waktu itu, setiap orang yang baru mau masuk Islam atau yang sudah masuk Islam di awal, yang jadi mu'alaf, itu mendapatkan boykot luar biasa, mendapatkan intimidasi ekonomi, persekusi, dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalkan orang mu'alaf yang dimaksud itu adalah dari kabilah-kabilah yang kecil, bisa saja dia dihukum mati. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Maka kemudian muncul syariat bahwa orang-orang yang mu'alaf itu mendapatkan zakat sebagai kompensasi atas hilangnya harta kekayaan gara-gara dia menjadi mu'alaf. Begitu. Jadi itu awal mula dari munculnya syariat itu. Nah, di zaman Umar kondisinya sudah berbeda. Sebagian besar penduduk Madinah dan Arab pada waktu itu sudah beragama Islam. Nah, karena itu Islam sudah menjadi sangat kuat. Tidak ada siapapun yang bisa mengintimidasi orang-orang Islam. Nah, karena itu maka hukum bahwa orang-orang yang mu'alaf itu menerima zakat maka dihapuskan sama Umar bin Khattab. Nah, maka dalam konteks ini kita mengetahui bahwa Umar itu sebenarnya tidak merusak atau mengubah syariat Islam, tetapi yang dia lakukan itu adalah beristihad atas sesuatu. Jadi dalam bahasa fikih itu kemudian di masa belakangan ratusan tahun kemudian metodologi ini disebut sebagai maqasid syariah. Jadi kita mengetahui maksud dari atau tujuan dari syariah itu apa. Nah, sehingga ketika maksud dari syariah itu hilang, maka syariah yang dimaksud itu harus kita perbincangkan. Jadi sama seperti Nabi Muhammad itu menganjurkan umat Islam punya banyak anak. Tapi kondisi sekarang, MUI sekalipun itu mendukung keluarga berencana. Yang anak kalau bisa jangan lebih dari 2. Nah, apakah orang-orang MUI itu melanggar syariah? Bukan, ini istilahnya maqasid syariah. Jadi pada waktu itu, di zaman itu, jumlah penduduk yang sangat banyak itu sangat dibutuhkan. Karena banyak hal yang kita ketahui. Nah, sekarang syariat itu tidak lagi berlaku karena maksud dan tujuan dari syariah itu lahir itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Maka syariah itu diperbincangkan, dimunculkan istihad baru, bukan dilanggar tapi dimunculkan istihad baru. Begitu. Atau contoh yang lain, misalkan bahwa di dalam Al-Quran itu kalau ada orang yang mencuri itu potong tangannya. Tetapi Umar tidak mau potong tangan pencuri. Bahkan di sepanjang masa pemerintahan Umar bin Khattab dia tidak pernah potong tangan pencuri walaupun pencurinya banyak. Kenapa seperti itu? Karena banyak alasan. Ada masalah kemiskinan, ada masalah paceklik. Yang intinya adalah Umar bin Khattab merasa bahwa sebagai khalifah dia belum mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan karena itu maka rakyatnya yang mencuri itu tidak harus dipotong tangan, karena di satu sisi Al-Quran itu mengatakan pencuri itu potong tangannya, tetapi di sisi lain Al-Quran mengatakan bahwa kalau ada orang yang mencuri karena terpaksa atau berzina karena terpaksa atau hal-hal yang semacam itu, maksiat karena terpaksa, maka dia terampuni, maka dia harus ditolerir. Begitu. Jadi ketika mengambil hukum itu tidak harus dengan satu dalil saja. Kan kalau misalkan orang-orang zaman now sebagian gitu ya, ada dalil sama dalil dibenturkan mana yang paling sahih gitu ya. Kemudian diambil salah satunya dan dijadikan sebagai landasan bagi syariat. Nah, bagi Umar itu metodenya gak seperti itu. Semuanya diambil kemudian diputuskan menjadi satu kesatuan yang holistik gitu. Jadi hukum Islam itu holistik gitu. Gak, ya gitulah ceritanya ya. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu, daripada saya berpikir tentang menciptakan peradilan, hukum peradilan yang sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran, lebih baik saya berpikir untuk mensejahterakan rakyat. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu untuk pertama kalinya menciptakan Baitul Mal. Jadi kas negara. Jadi untuk pertama kalinya dunia Islam punya kas negara itu di zaman Umar. Di zaman Nabi Muhammad juga sebenarnya ada sih, tapi tidak disusun dengan administrasi yang lebih pasti dan jelas karena lebih sederhana pada waktu itu. Nah, di zaman Umar itu dibangun yang seperti itu. Makanya bagi Umar syariat Islam itu kalau mau ditegakkan, yang pertama itu adalah sejahterakan rakyatnya dulu. Sebab kalau rakyatnya tidak disejahterakan, syariat itu akan dibatasi atau bahkan dibatalkan oleh hal-hal yang darurat. Hal yang darurat itu jelas membatalkan syariah, Baraya. Jadi Baraya mau makan babi,
Baraya misalkan lapar, cuman ada babi, kan babi itu haram dimakan. Tapi karena lapar dan gak ada makanan yang lain, maka babi itu boleh dimakan. Artinya syariah itu boleh dilanggar dalam tanda kutip kalau dalam kondisi darurat. Begitu. Nah, gimana caranya biar tidak selalu darurat? Ya, ciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari situlah syariat itu bermula. Begitu. Kan, dan ini juga sebenarnya agak berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu memulai mendirikan syariat Islam itu dengan bikin sekolah, bikin kutab. Jadi dulu tuh ya bikin kutab. Jadi tahun 2 atau tahun 3 Hijriah itu Nabi Muhammad bikin sekolah kecil-kecilan gitu. Ya kecil-kecilan karena pada waktu itu memang masih kecil. Pelajarannya apa? Ilmu budaya, tata bahasa, membaca dan menulis, olahraga dan hal-hal yang semacam itu. Nggak ada menghafal Al-Quran, itu nggak ada. Itu nggak nyunah gitu ya. Nah, Nabi Muhammad itu bikin, jadi untuk mengawali syariah itu dengan pendidikan. Sedangkan Umar memulai syariah itu dengan ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Jadi jelas beda ya sama sebagian umat muslim zaman now gitu yang memulai syariah itu dari menghijabin perempuan gitu. Jadi masalah kesejahteraan rakyat abaikan dulu, masalah korupsi abaikan dulu, masalah kesenjangan sosial itu abaikan dulu. Yang penting si perempuan itu dihijabin dulu. Gak tahu gimana, saya itu dalilnya dari mana saya nggak tahu, itu imam mazhab mana yang pertama mengumumkan itu saya juga nggak tahu. Tapi di dunia Islam itu ada sebuah kecenderungan yang ingin memudahkan syariah gitu. Kan memudahkan itu gimana, tinggal hijabin aja perempuan, kan nggak berpikir soal bagaimana jihad untuk menciptakan peradaban yang besar, menciptakan sistem ekonomi yang baik yang tanpa riba misalkan, yang kayak gitu kan susah karena sekolahnya harus tinggi, apanya harus tinggi. Nah, daripada susah-susah kayak gitu mendingan cari yang paling gampang, yaitu perempuan dihijabin gitu. ya kita kembali ke topik ya, maaf ya kalau misalkan sindirannya terlalu kemana-mana. Tapi Umar itu banyak sekali melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi ini juga harus dipahami bahwa bukan hanya Umar yang melakukan itu, tetapi sahabat-sahabat besar juga banyak yang setuju dengan pernyataan dan pendapat Umar. Ya tidak semua. Bilal itu langganan, Abu Zar itu langganan mengkritik pemerintahan Umar. Tetapi Umar itu biasanya punya backing. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi seluruh kebijakan Umar, bahkan yang paling melenceng dari syariah dalam tanda kutip, itu pasti setidak-tidaknya ada persetujuan Ali bin Abi Thalib di situ. Kenapa seperti itu? Karena sudah kita ketahui bahwa Umar itu adalah orang yang galak, tetapi di antara kegalakan Umar itu, Umar membatasi hanya pada sebagian besar orang. Ada orang-orang yang ditakuti sama Umar, yang Umar anggap orang yang terlalu dekat atau lebih dekat dengan Nabi Muhammad daripada dirinya. Jadi Ali itu dianggap sama Umar lebih dekat kepada Nabi Muhammad daripada dirinya. Maka Umar itu takut sama Ali. Begitupun pada Bilal. Dan hal-hal yang semacam itu. Nah, jadi kalau Umar ingin mengajukan sebuah pendapat, kemudian pendapat itu ditentang misalkan sama Ibnu Mas'ud, Umar gak takut. Tapi kalau yang menentangnya itu adalah Bilal, maka Umar takut. Nah, gimana caranya agar kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusannya itu bisa disetujui? Maka nyimpen bumpernya itu Ali. Karena kebetulan Umar dan Ali itu punya pemikiran yang walaupun berbeda, tetapi arahnya sama. Karena sama-sama sahabat-sahabat generasi awal gitu, beda sama sahabat-sahabat generasi belakangan. Maka kalau ada di antara sekelompok orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Ali dengan Umar itu bermusuhan gitu ya, gak bermusuhan. Baraya Umar dan Ali itu adalah dua sahabat. Ya, walaupun banyak di antara mereka juga yang sering bertikai, tapi pertikaian mereka itu tidak serius. Dan Umar menghormati Ali sama seperti Ali menghormati Umar. Dan kebijakan-kebijakan Ali itu, kebijakan-kebijakan Umar itu pasti disetujui oleh Ali, atau setidaknya diketahui oleh Ali. Begitu. Nah, kemudian dari pemikiran Umar yang disepakati oleh para sahabat inilah maka muncul ilmu fikih. Ya, sebenarnya ilmu fikih itu baru muncul sekitar 100-200an tahun kemudian dari Abu Hanifah, tapi kan jalurnya itu sama. Jadi ada dua jalur untuk memunculkan fikih itu, dan dua-duanya dari Umar. Jadi yang pertama itu adalah melalui Ibnu Mas'ud. Jadi Umar bin Khattab itu ke Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu lebih ulama, lebih banyak mengetahui ilmu agama daripada Umar bin Khattab. Tapi Ibnu Mas'ud itu pemikirannya, gagasannya itu benar-benar ngefans berat sama Umar bin Khattab. Nah, dari Ibnu Mas'ud itu kemudian muncullah ulama-ulama Kufah seperti Hamad, dan kemudian yang paling terkenal itu adalah Abu Hanifah. Kemudian jalur yang kedua itu adalah lewat Hasan Basri yang sejak kecil itu dididik sama Umar. Tapi Hasan Basri itu bukan mengajarkan fikih, tapi mengajarkan sistem teologi dan tasawuf, belakangan tasawuf. Dari Hasan Basri itu masuk ke Wasil bin Atha, dari Wasil bin Atha itu masuk ke Zaid bin Ali Zainal Abidin. Nah, dari situ kemudian masuk ke Abu Hanifah lagi-lagi. Nah, di Abu Hanifah inilah muncul rumusan pertama ilmu fikih. Jadi
di situ itu bukan hanya digodok kalau ada dalilnya begini maka kita harus melakukan seperti itu, tapi enggak, dalil itu harus dipahami tentang latar belakang munculnya, bagaimana penempatannya, hubungannya dengan dalil yang lain dan lain sebagainya. Jadi rumit sekali. Nah, di masa Abu Hanifah lah ini digagas ilmu fikih itu. Nanti kemudian dilanjutkan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat ilmu usul fikih begitu. Maka kita di sini bisa mengetahui ada orang-orang Islam yang mengamalkan ilmu fikih dan ada yang tidak. Kasusnya seperti yang kemarin itu soal beduk dan kubah. Di episode yang lalu kan pernah saya sedikit singgung ya. Jadi ceritanya seperti ini. Bedug itu dianggap bid'ah oleh sekelompok orang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah membuat bedug dan tidak pernah bikin yang seperti itu. Dan bedug itu diketahui berasal dari Cina atau dari Jepang yang merupakan tradisi Buddha, sehingga tidak layak kalau disandingkan dengan azan yang seperti itu ya. Tetapi di sisi lain orang-orang Islam justru malah menggunakan kubah. Kubah itu sebenarnya itu adalah bagian dari arsitektur pagan, arsitektur penyembah berhala. Jadi itu digunakan untuk memuja berhala. Dan itu Umar mengetahui, tetapi Umar malah menggunakan kubah sebagai atap masjid. Nah, kenapa Umar berani-beraninya melakukan itu? Bukankah itu berarti menyerupai umat yang lain gitu ya? Ya enggak, kan yang tadi itu maqasid syariah. Yang penting itu fikih, yang penting itu pemahaman kita atas dalil-dalil, bukan hanya hafal dalil-dalil. Jadi Umar itu mikirnya gini, kalau pakai kubah masjid itu, maka si kubah itu tidak membutuhkan terlalu banyak tiang, kan saling menopang gitu kan kalau kubah yang seperti itu tuh. Nah, karena seperti itu, maka itu akan mengurangi potongan-potongan saf solat. Jadi saf solat itu tidak terputus oleh tiang-tiang itu. Mikirnya cuma segitu aja. Jadi maksudnya, makasidnya, bukan sejarahnya. Kalau misalkan latar belakangnya dulu pernah dipakai oleh orang-orang pagan, ya nggak apa-apa kan, dulu sama orang pagan, kita orang Islam. Maksud tujuannya beda. Karena maksud tujuannya beda, ya kita pakai aja kubah gitu. Jadi termasuk dalam hal itu juga bedug. Bedug itu ya dulu dipakai sama orang Buddha untuk ini. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau itu masih relevan ya, kalau masih relevan, maka itu sama sekali tidak bid'ah. Begitupun dengan tasbih, begitupun dengan apa dan sebagainya. Jadi ketika kita misalkan ngambil hukum dalam Islam syariah, maka itu bukan hanya hafal dalilnya saja, kemudian kita gunakan satu dalil itu untuk kita beristinbat dari situ. Enggak, tapi banyak sekali dalil, kemudian kita ketahui satu demi satu latar belakang apa dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita ambil fikihnya. Makanya Imam Ahmad bin Hambal walaupun lebih banyak hafalan hadisnya, beliau tetap menghormati Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lah yang mengajarkan kepada Ahmad bin Hambal nasak dan mansuk. Walaupun saya pribadi nggak setuju dengan nasak mansuk. Ya tapi kapan-kapan lah itu mah ya, urusannya nantilah. Tapi intinya seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita bakal menghilangkan perdebatan soal bidah hasanah dengan bidah dolalah gitu. Karena gak ada urusan soal itu. Karena apa? Karena kalau kita memahami Islam secara holistik, secara keseluruhan, kalau misalkan kita mau istimbat itu berarti harus mengetahui seluruh dalilnya dulu atau sebagian besar dalil terkait dengan hal itu, maka tidak akan ada perdebatan itu. Yang muncul perdebatan itu adalah kalau misalkan kita ngambil satu dalil, kemudian orang lain ngambil dalil yang lain, dibentur-benturkan gitu kan, banyak orang yang seperti itu. Itu orang yang tidak mengamalkan fikih. Gitu. Jadi buat baraya yang misalkan mudah sekali untuk bid'ah ya agak gitu juga. Umar sendiri itu bikin bid'ah banyak, tetapi disahkan oleh para sahabat dan kemudian diikuti oleh semua imam mazhab, karena berfikirnya itu adalah berfikir fikih, berfikir maqasid syariah, berfikir tujuan sebab akibat dari syariah. Begitu. Nah, pernyataan saya ini juga jangan dipelintir sama misalkan orang-orang tradisional di Indonesia bahwa tahlilan itu misalkan jadi bidah hasanah ya. Saya pribadi mengatakan bahwa tahlilan itu adalah bidah hasanah kalau ada di zaman Wali Songo, karena pada waktu itu memang relevan. Jadi tahlilan itu kan dulunya adalah upacara-upacara yang agak kurang manusiawi. Nah, dirubah sama Wali Songo, tapi tidak secara keseluruhan, tapi sedikit demi sedikit. Jadi mantra-mantranya diganti dari bacaan Quran dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya muncullah tradisi tahlilan. Tapi kalau misalkan tahlilan itu di zaman sekarang, itu kan tidak relevan dan itu benar-benar tidak manusiawi. Bayangkan aja ada orang yang meninggal, keluarganya lagi bersedih, disuruh raktir tetangga-tetangganya berapa ratus orang selama sehari, seminggu, sebulan, dan sekian, kan itu sebenarnya tidak manusiawi. Jadi pendekatannya bukan lagi masalah soal bid'ah atau bukan, tapi pendekatannya adalah masalah syariah yang lebih luas lagi, bahwa kita itu tidak boleh menyakiti sesama makhluk hidup, tidak boleh menyakiti manusia. Gitu. Jadi ya gitu aja lah baraya ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.